Shalom Fiters, hai. Akhirnya kita kembali lagi di ibadah online persekutuan teruna. Iya. Tanggal berapa kak sekarang kak? Tanggal 7 Maret. 7 Maret. Sudah hampir setahun ya kak kita akhirnya tetap online seperti ini. Iya, benar. Sudah setahun kak. Oh, sudah setahun? Iya, sudah Luar setahun. biasa. Setahun corona. Iya. Anniversary teman-teman. Anniversary-nya corona, ya ampun. Ya, mari kita akan mulai ibadah hari ini. Mari kita siapkan hati kita, siapkan Alkitabnya. Kita akan berdoa untuk pembukaan dahulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan-Mu. Ini kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, firman-Mu ini ya Tuhan dapat menjadi rema ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, kami telah berdoa mengucap syukur. Amin. 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 Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini spesial, ya kan kak? Spesial banget Spesial. hari ini, karena benar-benar feel-nya anak remaja banget untuk hari ini. Dan apa kak judulnya? Ada yang tahu nggak sih kak? Judulnya hari ini tuh apa sih? Judulnya itu Janji dan Harapan. Jadi kita akan belajar tentang janji dan harapan sesuai dengan kata Kak Veska. Oke, sekarang mari kita buka Alkitabnya di Ezra. Oke, Ezra 1 ayat 1 sampai 5 ya. Ezra itu di perjanjian lama ya teman-teman. Jadi Ezra 1 ayat 1 sampai 5 Iya. kakak akan bacakan. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ya, sejauh ini pembacaan firman Tuhan kita. Iya teman-teman, Kak Anggi sudah membacakan firman Tuhan kita hari ini, dan kita tadi di awal udah katakan bahwa judulnya adalah Janji dan Harapan ya kak ya. Nah, ini ada empat bagian, jadi akan kita bahas 4 bagian utama. Jadi kakak jelasin dulu. Yang pertama yang kita mau dibahas dalam firman Tuhan kali ini adalah Tuhan bisa memakai siapa aja untuk melakukan kehendak Tuhan. Terus yang kedua ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu adalah ya dan amin, ya kan kak? Ya. Terus yang ketiga adalah setia dan komitmen pada janji Tuhan itu. Dan yang terakhir adalah aplikasinya untuk kita semua, untuk adik-adik teruna dan juga untuk kita kakak-kakak lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang pertama dulu.
Kalau kita lihat dari judul pembacaan firman Tuhan kita hari ini adalah tentang Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Sebelum kita akan jauh belajar tentang janji dan harapan, kita tahu dulu latar belakang dari firman Tuhan yang kita baca hari ini dari Esra 1 ayat 1 sampai 5 ini. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan bisa memakai siapa aja untuk menjalankan kehendak-Nya dan maksud-Nya. Nah, sebelum pembebasan orang Israel untuk kembali ke tanah airnya di Yerusalem ini, sebelumnya ini terjadi perpecahan, Kak, antar dua perpecahannya kerajaan Salomo pada tahun 930. Jadi di sini kerajaan Israel itu mereka waktu pada zaman diperintahkan Raja Salomo itu terdiri dari 12 suku dan mereka dipecah menjadi dua, Kak, di kerajaan Israel Utara dan juga kerajaan Israel Selatan. Nah, kerajaan Israel Utara ini adalah kerajaan yang dikenal sebagai Israel. Iya, Israel itu sendiri, dan kerajaan Israel Selatan itu dikenal dengan kerajaan Yehuda atau ya Yehuda gitu, Kak. Dan ini kedua kerajaan ini tuh sama-sama istilahnya tuh sama-sama memberontak dan tidak mau taat pada Tuhan. Itu dijelaskan pada Yeremia 25 ayat 3 dan 7. Nanti bisa ditampilkan ya, Kak ya. Nah, di sini karena mereka memberontak dan mereka tidak mau taat pada Tuhan, akibatnya Tuhan itu menghukum kedua kerajaan ini, Kak, dengan cara mereka itu ditindas dan dibuang ke negeri pembuangan, yaitu di bangsa Israel hidup dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan dalam masa pembuangan ini tuh bangsa Israel itu mereka tuh hidup penuh dengan penderitaan lah. Terus habis itu mereka tuh memohon pertolongan dan meminta pertolongan dari Tuhan, minta kelepasan, maksudnya istilahnya tuh lepas dari penderitaannya mereka. Dibebaskan. Iya, dibebaskan gitu, Pak. Nah, di sini kalau kita lihat di ayatnya yang ke-1 itu dikatakan bahwa pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Jadi ketika pada saat mereka dibuang di pembuangan selama 70 tahun, raja Persia ini, raja Kores ini menggenapkan firman yang diucapkannya oleh Yeremia untuk menggenapi janji Tuhan. Seperti yang dijelaskan di ayat 2 dan ayat 3 ini. Jadi beginilah perintah Kores, raja Persia: segala kerajaan di bumi yang telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit, yang menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi raja Kores ini, Kak, dipakai Tuhan untuk menjadi alat untuk untuk bangsa Israel ini dibebaskan, menggenapi janji Tuhan, seperti yang dijelaskan di kitab Yeremia. Nah, di situ kita lihat bahwa raja Kores ini adalah raja Persia itu, Kak, dan dia tuh istilahnya tuh sangat dikagumi oleh bangsanya gitu ya, Kak. Karena dia tuh orangnya menghormati adat istiadat, terus dia agamanya itu taat, jadi teladan. Terus dia juga, kalau kita lihat dari ayat 2 dan ayat 3 ini, bisa kita simpulkan karakter dari Raja Kores ini kan dia berarti orang yang tegas gitu kan. Terus dia tuh setia, buktinya dia ketika diberikan mandat sama Tuhan untuk jadi pemimpin pada saat itu, ya dia melakukannya itu pada saat bangsa Israel harus dikembalikan ke negerinya gitu, ya dia melakukannya. Berarti Raja Kores ini adalah raja yang taat, tangguh, tegas, percaya diri kayak gitu. Nah, sehingga dia dipakai Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan itu yang dijelaskan nanti di Yeremia oleh Kak Anggi. Ya, monggo Kak Anggi. Ya, itu tadi kan sudah dijelaskan ya teman-teman sebelumnya, itu ada 4 poin. Iya, ada 4 poin. Yang tadi barusan dijelaskan oleh Kak Penska itu ada poin pertama, teman-teman. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin kedua. Iya. Pasti poin kedua itu yaitu janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya, Iya. ya dan amin itu apa sih? Nah, janji Tuhan, ya kita berbicara dengan janji dulu. Kak, menurut kakak ini di sini nih, janji itu apa sih, Kak? Kalau menurut kakak itu sesuatu yang harus ditepati. Ya, sesuatu yang harus ditepati. Kalau Kak Venska nih,
Kalau janji, iya sama sih Kak. Janji itu adalah sesuatu yang harus ditepati, dan itu adalah kayak istilahnya, kalau aku beranggapan ya Kak ya, itu adalah utang gitu loh Kak. Iya, Jadi janji itu utang. udah pasti pasti dibayar. harus dibayar gitu loh. Kalau utang kan dibayar kan Kak, dan itu harus terjadi gitu. Nah itu adalah janji Kak. Ya, janji itu adalah utang ya teman-teman. Iya. Tolong di underline, di bold, janji Dibesar. adalah utang gitu kan. Ya, jadi benar yang dikatakan kakak. Jadi janji itu adalah utang. Jadi janji itu harus dilakukan. Misalnya nih, kita janjian yuk jam segini di sini. Pasti kalian harus menepatinya kan. Iya. Kalaupun akhirnya batal, kalian harus ngomong, nggak tiba-tiba menghilang gitu Iya. aja kan. Kalau menghilang. Ya, jadi itu sama dengan Tuhan. Tuhan itu berjanji, dan janji Tuhan itu lebih mengarahkan adalah harapan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Setuju kan ya? Setuju Kak? Kak. Dan di konteks kali ini, ketika bangsa Israel dibuang, Iya. ada di pembuangan, dan Tuhan itu berjanji melalui Yeremia, ya kan? Tuhan berjanji dengan Yeremia, melalui Yeremia, kalau Tuhan akan membebaskan orang Israel pada 70 tahun. Setelah 70 tahun mereka dibuang. Oke, ya. Jadi setelah 70 tahun Tuhan itu berjanji akan membebaskan mereka. Dan akhirnya karena janji itu, hidup bangsa Yahudi ini benar-benar masih ingin tertuju pada Tuhan. Kembali Ya, masih ingin, oh ya, aku masih bisa percaya sama Tuhan karena Tuhan itu memberikan janji. Nah, sama seperti kita yang di sini sekarang, Tuhan janji untuk memberkati kita, Tuhan janji untuk melindungi kita. Itu untuk apa? Ya, untuk agar kita itu tetap percaya dan setia. Tuhan itu tidak akan kemana-mana, benar nggak sih Kak? Tuhan itu akan selalu bersama kita, gitu. Dan akhirnya karena kita percaya dan setia itu, akhirnya kita merasakan janji Tuhan. Oh iya benar, Tuhan itu menepati janjinya. Iya. Jadi kayak gitu ya teman-teman konteksnya. Dan ya ini, bagaimana janji Tuhan itu dilaksanakan. Tuhan itu nggak akan pernah lupa dengan setiap apa yang dia katakan. Sama seperti dengan Israel yang Yahudi yang dibuang ini, akhirnya benar pada 70 tahun akhirnya dia dibebaskan. Iya. Itu membuktikan kalau memang janji Tuhan itu memang ya dan amin. Artinya memang benar-benar akan terjadi. Oke, itu yang poin kedua. Sekarang yang poin ketiga teman-teman. Setia dan komitmen pada janji Tuhan. Ya kan? Tuhan itu sudah memberikan janji kepada kita, ya benar. Dan tugas kita sekarang adalah setia dan komitmen pada janji Tuhan, seperti yang sudah kakak singgung sebelumnya kan. Ketika Tuhan sudah memberikan janji, ya setia loh teman-teman. Mari kita sama-sama setia, sama-sama berkomitmen untuk menunggu janji Tuhan. Mungkin dari kalian ada yang percaya kalau janji Tuhan akan memegang masa depan, ya amin ya teman-teman. Amin, pasti Kak. Kita dalam masa pandemi ini kita pengen sekolah lagi gitu kan, pengen temu teman-teman lagi. Percayalah janji Tuhan itu menyertai kita. Percayalah pandemi ini itu akan berakhir dan kita bisa Kembali seperti normal ya. Benar, kembali seperti normal. Dan apa yang harus kita lakukan ya tetap setia dan percaya, karena waktu Tuhan ya waktunya Tuhan, bukan waktu kita. Kayak gitu. Jadi tugas kita adalah percaya. Nah, gimana sih teman-teman percaya itu menurut kakak, mengaplikasikan setia dan percaya itu kayak gimana? Mengaplikasikan setia dan percaya Jadi itu, aku tahu janji Tuhan itu ini, aku harus percaya, gimana itu caranya? sebenarnya kalau untuk berbicara percaya itu sebenarnya agak naik turun ya kan Kak. Rancu karena kan untuk istilahnya gini, kita lihat contoh bangsa Israel gitu kan, mereka setelah 70 tahun mereka mengalami penderitaan, penindasan dan lain-lain. Itu butuh proses dan waktu yang panjang kan Kak, nggak secara langsung. Ya. Kadang kita pikiran manusia itu lebih banyak kayak lebih pengen cepet, terus kayak pengen ya mengeluh lah. Kalau kita udah lama kita aja udah gampang sekali mengeluh. Jadi sebenarnya poin ini tuh jadi teguran untuk kita juga, bahwa ketika kita sudah dikasih janji sama Tuhan, kita diberikan kepercayaan
untuk kita sendiri itu bisa menjaga janji itu setia dan percaya. Ya mungkin kalau misalnya dari kakak ngasih saran untuk kalian ya selalu ingat aja ketika sesuatu hal yang Terjadi. terjadi yang negatif itu pasti akan terjadi gitu loh kak. Iya. Tinggal bagaimana kita itu bisa menyikapinya dengan sisi rohani atau malah semakin jauh dari Tuhan gitu. Nah, kalau dari kakak sih lebih baik kalau misalnya kita dihadapkan dengan berbagai cobaan atau penderitaan sama kayak bangsa Israel, ya kita kembali ingat lagi, jangan malah semakin jauh dari Tuhan. Jadi ingat bahwa ternyata Tuhan itu Tetap selalu selalu ada, sama kayak dengan di firman Tuhan dikatakan bahwa di Yeremia 29 ayat 11, Iya. itu sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku. Berarti Tuhan itu tahu semuanya kan, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi itu udah pasti banget sih, ayat ini tuh sudah menjanjikan janji Tuhan yang penuh harapan untuk kita adik-adik teruna, buat kakak-kakak PT, buat semua orang yang mendengarkan ya. Itu janji itu adalah ya dan amin kayak gitu sih Kak. Ya, jadi seperti yang dikatakan Kak Venska, kalau percaya itu kita harus mengingat kebaikan Iya, Tuhan. lebih tepatnya gitu sih. Ya, lebih karena mengingat. kita kadang-kadang kalau diproses sedikit udah ada Tuhan. Iya, Lalunya kita luar mengeluh biasa. Iya. Kadang kita nggak memungkiri itu terjadi ke kakak-kakaknya juga, bukan berarti kita yang ada di sini kita rohani banget Dan kita selalu percaya pada Tuhan. kita juga diproses. Ada masalahnya juga ya kak ya. Iya, kita juga diproses ya kak. Iya, pada akhirnya kita sempat ragu, tapi kita harus kembali lagi kalau Iya. ya Tuhan itu ya dan amin. Benar sekali. Iya. Mungkin kita akan beralih ke poin yang keempat. Aplikasi. Poin keempat adalah aplikasi. Dan silakan Kak Renata Oke. mau menjelaskan aplikasi. Kita tadi sudah dijelasin sama Kak Venska sama Kak Anggi ya. Iya. Terus gimana sih kak cara kita melakukan aplikasinya dalam kehidupan kita gitu ya? Iya. Yang kakak mau sampaikan buat adik-adik semua, kalian semua, yang kita harus percaya itu adalah Tuhan itu bisa memakai kita semua, termasuk kalian adik-adik, walaupun yang notabene-nya kita dianggap masih kecil, masih Iya. muda, itu tidak memungkiri bahwa Tuhan itu bisa pakai kalian. Benar. Jadi Tuhan itu memakai kalian itu nggak sesuai nggak patokan dengan Iya. usia. Jadi meskipun kita anggapannya adik-adik masih umur berapa ya? 13 mungkin ya kak ya? Iya, SMP lah 13, 14 itu juga sudah bisa dipakai Tuhan. Iya. Banyak juga tokoh-tokoh Alkitab Iya. itu yang masih muda juga kan dipakai Tuhan Iya. dalam melakukan kehendak Tuhan. Iya. Janji-janji Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan itu. Misalnya ada seperti Samuel. Ya kan kak, tahu ya Iya. ceritanya Samuel Iya, ya? iya, Juga itu udah dipakai Tuhan. Ada lagi Daud. Daud itu kalau kita ceritanya Dia melawan Dia Goliat. Iya. melakukan Goliat yang sebesar itu. dia badannya kecil tapi dia bisa mengalahkan Goliat yang badannya besar sekali. besar ya. Kalau kita lihat dengan kasat mata, dengan secara logika tidak mungkin Daud itu menang Daud ya. itu menang, tapi karena Kuasa Tuhan. kuasa Tuhan dan penyertaan Tuhan, kesetiaannya dia Iya. bisa mengalahkan Goliat. Goliat itu. Kemudian ada Timotius juga. Ya. Banyaklah pokoknya orang-orang muda yang bisa dipakai oleh Tuhan, apalagi kita. Iya. Jadi gimana sih kak? Maksudnya itu dalam masa tokoh-tokoh Alkitab di kehidupan kita juga ada contoh, misalnya tahu kan yang penyanyi Gracia Epifania kali ya, yang dia dengan kekurangannya Iya. dia penyanyi tapi dia bisa tetap dengan kekurangan tapi dia tetap bisa memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain. Nah, kalian semua adik-adik, kakak-kakak juga itu tuh diharapkan kita yang masih muda, masih normal dengan kondisi kita yang sehat, walaupun dalam masa pandemi ini juga, kita tuh juga diharapkan kita ini bisa menjadi jalan untuk menggenapi janji Tuhan. Iya. Jadi berkat-berkat buat Jadi berkat. orang-orang lain di sekitar kita. Benar Jadi sekali. ya mau disampaikan pokoknya
janganlah kita ini dengan keadaan kayak susah gini, kita tuh beranggapan kita tuh tidak bisa menjadi berkat. Iya benar. Iya. Kita dari hal contoh aja, kita di rumah, setiap hari di rumah, itu kita bisa menjadi berkat buat keluarga kita secara nggak langsung. Gimana caranya kita mengasihi orang tua kita, adik-adik kita, orang-orang yang di rumah kita, itu kita sudah menjadi berkat, janganlah menjadi batu sandungan gitu ya Iya, Kak. benar. Nah, jadi adik-adik, jadi dengan kita melakukan menjadi pelaku firman Tuhan, penerus ini, kita juga tetap harus percaya dan pegang sama janji Tuhan kepada kita. Iya. Jadi kita tuh anggapannya kita mau dipimpin Tuhan, kita mau menjadi berkat, kita tuh nggak asal-asalan. Iya. Jadi tetap ada pegangannya. Iya. Ya pegangannya itu ya janji Tuhan yang kita dapat itu, yang melalui tadi Kak Veska bilang dari Yeremia 29 ayat 11 itu. Yang Tuhan itu sudah mengetahui rancangan-rancangan yang indah buat kita. Sampai Tuhan aja loh sudah tahu rancanganmu sampai ntar kamu tua, sampai anggapannya udah dipanggil Tuhan lagi. Luar biasa kan? Gitu. Terus sama juga Tuhan itu menjanjikan kehidupan kekal setelah kematian. Keselamatan ya Kak. Keselamatan. Jadi ketika Tuhan kita masih ada di dunia, kita dijanjikan sampai nanti kamu akan kupanggil, itu aku sudah merencanakan semuanya. Iya benar. Sampai pun kamu sudah meninggal dipanggil Tuhan, Tuhan itu menjanjikan kehidupan yang kekal, seperti yang di ayat yang sangat udah familiar banget lah buat kita. Anggapannya pasti kakak percaya adik-adik juga ini udah hafal banget sama ayat ini, dari Yohanes pasal 3 ayat 16 yang bunyinya gimana Kak Venska? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Dan maaf ya Kak. Iya nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa Kak. Dan ini sih baru dapat dari habis Kak Renata ngomong, akhirnya dapat kalau setiap kita itu percaya nggak percaya pasti punya tujuannya Tuhan sendiri. Dalam arti kenapa sih kok kamu dilahirkan di sini, di keluarga yang seperti ini, benar. gitu. Kenapa kok harus begini? Kenapa aku harus begini? Percayalah teman-teman kalau Tuhan itu punya tujuan buat kita. Iya. Kita nggak ngerti sekarang tujuannya apa, kita nggak tahu nanti kedepannya kita kayak gimana. Benar kata Kak Renata, Tuhan itu sudah merancangkan semuanya itu sampai kita tua nanti. Sampai nanti kita mati. Iya, sampai nanti kita mati itu gimana caranya, itu semuanya Tuhan itu sudah punya ceritanya. Dan tidak ada kata terlambat untuk kita menjadi pelayan Tuhan. Iya. Karena seperti tadi yang saya bilang, waktu Tuhan ya waktu Tuhan, waktu kita bukan waktu Tuhan, dan waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi berapapun usia kalian, tidak hanya adik-adik teruna, tapi semua yang menonton ini mungkin berapapun umur kalian, berapapun usia kalian, jangan pernah merasa Belum pantas. belum pantas, enggak nanti aja gitu. Aku Atau masih tunggu belum dulu gitu ya. Tunggu dulu. Kadang apa yang Tuhan mau, kamu sekarang harus begini, ya sudah lakukan. Ikuti prosesnya. Ikuti prosesnya saja. Benar. Karena tidak memandang usiamu berapa, entah Anda sudah tua sekarang, udah kakek nenek, tetaplah menjadi berkat. Gitu loh. Ataupun kalian yang masih muda, yang lebih muda daripada usia PT yang sekarang ini, tetaplah melayani Tuhan dengan apapun yang kalian bisa. Seperti itu. Kan melayani itu bentuknya kan nggak harus kita ke gereja gitu kan. Melayani bukan Apa kita ya? gini membagi identik enggak banyak gitu ya Kak ya. Melakukan orang sekeliling pun itu juga sudah melayani Iya. Tuhan, bentuk kesesama gitu kayak Kak. Menolong orang lain, bahkan memberi senyuman itu termasuk melayani gitu. Benar. Membuat orang bahagia. Iya betul. Itu sangat melayani itu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Dan mungkin ada satu pesan lagi dari Kak Venska ini, bahwa ketika kita udah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya Kak ya, kita jadi tahu bahwa
ketika kita menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan untuk setiap kita yang berbeda-beda, yaitu kita harus tetap ada di dalam jalur Tuhan. Jadi istilahnya mulai dari istilahnya kita mulai dari hal-hal kecil ya Kak ya. Betul. Jangan sampai kita nggak memperhatikan hal-hal kecil itu, jadi kita membiasakan diri untuk tunggu-tunggu aja gitu sampai nanti kita benar-benar jauh dari Tuhan. Jangan sampai, karena banyak di luar sana juga anak-anak Tuhan yang jarang untuk punya waktu dengan Tuhan, jarang bisa jadi berkat kayak gitu-gitu, malah mereka meninggalkan Tuhan kayak gitu Kak. Jangan sampai ya, karena harapannya kakak-kakak di sini kalian meskipun di rumah kita nggak ketemu selama setahun gitu kan, ya harapannya kalian malah semakin bertumbuh, kalian malah semakin mendapatkan apa ya, banyak gitu loh di rumah, karena Banyak banyak pengalaman juga, dan itu mendekatkan diri mereka kalian dengan Tuhan kayak gitu sih. Jadi jangan sampai melepaskan iman, percaya dan harapan kalian pada yang lain selain Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus saja yang harus kalian jadikan contoh dan teladan ya Kak ya. Iya. Oke. Ada tambahan lagi Kak Renata? Sudah mungkin. Oke, ya kalau Iya. gitu kita amin. Amin. Jadi hari ini tuh singkat banget dan emang pas untuk kalian dan Iya, pas adik-adik banget. di rumah. Oke, sekarang kita udah selesai firman Tuhan, kita akan masuk dalam doa ya Kak. Udah syafaat. Doa syafaat. Oke, mari kita tutup Alkitabnya, terus kita siapkan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setia dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu di hari ini Tuhan. Karena kami boleh Engkau izinkan kembali bertemu lewat udara, lewat online Tuhan, untuk beribadah bersama, untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami di hari ini bahwa janji dan harapan yang daripada Engkau itu Tuhan adalah ya dan amin, dan kami percaya setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami terus untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Jauhkan daripada diri kami hal-hal yang buruk yang menjauhkan kami daripada Engkau, dan biarlah kami tetap setia dan komitmen pada janji Tuhan, dan tetap menjadi berkat di dalam kehidupan kami, di kehidupan sekitar kami, keluarga kami, teman-teman kami, bahkan semua orang yang melihat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini kami juga berdoa untuk adik-adik teruna kami yang saat ini masih dengan studi mereka, meskipun semuanya serba online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan menyertai kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam studi mereka Tuhan. Kau lancarkan semuanya Tuhan, yang pelajaran-pelajaran yang mereka terima, bahkan ujian-ujian yang mereka akan hadapi, biarlah Tuhan tangan-Mu tetap ada bagi mereka. Kau tetap memberikan mereka roh akabudik, kepintaran semuanya Tuhan, sehingga mereka dapat mencapai masa depan mereka dan boleh mereka menjadi berkat di dalam studi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga dari adik-adik teruna kami. Kau berkati semuanya, kesehatan, pekerjaan dari mama papa, dan semua yang ada dalam pergumulan keluarga mereka masing-masing Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan Kau menjaga semuanya, dan biarlah Tuhan menepati janji di dalam keluarga mereka masing-masing dengan sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami kakak-kakak layan yang saat ini juga dalam pekerjaan kami, dalam pergumulan pekerjaan, dalam pergumulan studi kami, maupun dalam segala hal Tuhan, dalam pergumulan pribadi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang akan menuntun kami, dan Engkau yang akan menyertai kehidupan kami, sehingga kami terus dapat menjadi berkat Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami, dan semuanya Tuhan. Begitupun juga kesehatan kami semua Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang jauhkan daripada segala macam penyakit, bahkan saat ini yang sedang
gencar Tuhan corona, biarlah Tuhan jauhkan daripada kami. Kau jauhkan dari virus-virus corona Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa biarlah kami semua tetap ada di dalam lindungan-Mu Tuhan, dan kami tetap bisa melayani Tuhan meskipun semuanya harus lewat daring online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap nyata dan benar-benar dirasakan oleh adik-adik teruna, bahkan kami juga kekalayan yang melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, dan berkati kehidupan kami semua Tuhan. Lalu kami akan mengakhiri doa kami ini Tuhan Yesus dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, dan kami mau berkata demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita masuk ke Warta Teruna. Ya. Warta Teruna yang pertama masih tetap sama adik-adik. Kita masih minggu depan ibadah Online. minggunya tetap masih online. Ya. Karena keadaannya masih tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Kemudian yang kedua, untuk persembahan, adik-adik bisa memberikan persembahan bersama keluarga. Iya. Bisa melalui, pokoknya gabung sama keluarga, Iya, benar. mama papa ya. Iya. Terus ada lagi, nah ini kita juga minta bantuan doanya. Iya. Karena kita semua lagi dalam penyusunan program kerja. Jadi minta bantuannya adik-adik, mohon dukungan untuk program-program yang Iya. kakak-kakak akan kasihkan, akan ajukan supaya bisa memberkati kalian semua juga. Iya, pastinya. Amin. Terus tetap jaga kesehatan, Iya. jaga kebersihan, Iya. jangan lupa pakai masker. Saat teduhnya jangan lupa. Iya. Pokoknya stay healthy, stay safety. Iya, benar. Itu aja ya Kak. Oke. Oh, ada Nanti tambahan? ada tambahan? Gak ada Sudah ya? nggak ada. Oke, sampai ketemu minggu Minggu depan. Selamat hari Selamat Minggu. hari Minggu. Tuhan Yesus Terima kasih. berkati.